Suara hujan deras. Musik tegang pelan masuk. Malam itu, kota diguyur hujan tanpa ampun. Petir menyambar, seperti membelah langit. Di sebuah rumah mewah 3 lantai, seorang pria sedang tertawa. Jas mahal masih melekat di tubuhnya. Di tangannya, segelas minuman berkilau terkena cahaya lampu kristal. Ia baru saja pulang dari acara penghargaan pengusaha sukses. Di atas panggung tadi, dengan bangga ia berkata, "Kalau sudah punya uang, hidup itu aman." Semua bertepuk tangan. Semua kagum. Tapi, hanya beberapa jam setelah kalimat itu diucapkan, ponsel telepon berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengernyit, nyaris menolak panggilan itu. Namun detik berikutnya, ia angkat. Beberapa kata terdengar dari seberang sana. Dan tiba-tiba, wajahnya pucat. Gelas di tangannya jatuh, pecah berserakan di lantai marmer. Tangannya gemetar. Napasnya memburu. "Pak, anak Bapak mengalami kecelakaan serius." Hening. Hujan makin deras. Petir menyambar lagi. Pria yang tadi berdiri paling tinggi di atas panggung itu, kini terduduk lemas di lantai rumahnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar. Ada sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Ada sesuatu yang tak bisa ia beli. Dan apa yang terjadi setelah itu, benar-benar mengubah hidupnya selamanya. Sampai di titik, ia berharap bisa memutar waktu. Tapi sudah terlambat. Tetaplah di sini. Karena kisah ini bukan hanya tentang seorang pria kaya. Ini tentang bagaimana satu kejadian bisa menjadi teguran paling keras dalam hidup seseorang. Dan mungkin, tanpa kita sadari, pesannya juga untuk kita. Hujan turun deras malam itu. Angin kencang membuat pohon-pohon di depan rumah besar itu bergoyang tidak karuan. Lampu kristal di ruang tamu menyala terang, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang mengilap. Di tengah ruangan itu duduk seorang pria bernama Arman. Jas mahal masih melekat di tubuhnya. Wajahnya terlihat puas. Baru beberapa jam lalu ia menerima penghargaan sebagai pengusaha paling sukses di kotanya. Di atas panggung tadi ia berdiri tegap. Dengan suara lantang ia berkata bahwa kerja keras dan uang adalah kunci segalanya. Ia bahkan sempat bercanda bahwa selama ia punya uang, hidupnya aman dan tidak ada yang perlu ditakuti. Orang-orang tertawa dan bertepuk tangan. Arman menikmati momen itu. Sekarang ia duduk santai sambil melihat ulang video pidatonya di ponsel. Senyum tipis muncul di wajahnya. Di meja ada segelas minuman yang belum habis. Rumah itu besar, mewah, dan sepi. Istrinya sudah tidur lebih dulu. Anak sematawayangnya belum pulang sejak sore. Arman tidak terlalu peduli. Baginya, anaknya sudah besar dan semua fasilitas sudah ia sediakan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Arman menghela napas. Ia hampir saja menolaknya karena mengira hanya telepon promosi. Namun entah kenapa ia mengangkatnya. Suara di seberang sana terdengar tergesa. Seorang pria memperkenalkan diri dari rumah sakit. Ia bertanya apakah benar ini orang tua dari seorang remaja bernama Fikri. Jantung Arman berdegup lebih cepat. Tangannya mulai terasa dingin. Pria itu melanjutkan dengan suara hati-hati. Fikri mengalami kecelakaan. Mobil yang dikendarainya tergelincir karena jalan licin dan menabrak pembatas jalan. Kondisinya kritis dan sedang ditangani di unit gawat darurat. Gelas di tangan Arman jatuh dan pecah.
Cairannya menyebar di lantai. Ia tidak merasakannya sama sekali. Kepalanya seperti kosong. Ia mencoba bertanya sesuatu, tapi suaranya tidak keluar. Setelah telepon berakhir, ia berdiri dengan langkah goyah. Hujan masih deras ketika ia berlari menuju mobilnya. Untuk pertama kalinya, pria yang biasa memerintah banyak orang itu terlihat panik dan tidak terarah. Di dalam mobil, pikirannya campur aduk. Ia mencoba menghubungi istrinya, tapi suaranya gemetar sehingga sulit menjelaskan apa yang terjadi. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, ia merasa waktu berjalan sangat lambat. Lampu merah terasa seperti menghalangi napasnya. Ia memukul setir beberapa kali karena tidak sabar. Dalam kepalanya hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Anak saya harus selamat. Sesampainya di rumah sakit, suasana terasa dingin dan asing. Bau obat dan suara langkah kaki petugas medis membuat dadanya makin sesak. Ia melihat mobil anaknya yang sudah ringsek diparkir di sisi gedung. Bagian depannya hancur parah. Lututnya hampir lemas melihatnya. Seorang perawat mengarahkannya ke ruang tunggu. Lampu merah di atas pintu ruang operasi menyala. Arman berdiri terpaku menatap pintu itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus melakukan apa. Uang, jabatan, relasi, semuanya terasa tidak berguna. Beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah serius. Arman langsung menghampiri. Dokter itu mengatakan bahwa kondisi Fikri sangat kritis karena benturan keras di kepala dan dada. Tim medis sedang berusaha maksimal. Arman hanya bisa mengangguk. Ia ingin marah, ingin menyalahkan seseorang, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia duduk di kursi ruang tunggu. Tangannya menutup wajahnya sendiri. Di tengah suara hujan yang masih terdengar dari luar gedung, Arman mulai merasa ada ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan kehilangan. Dan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang perlahan akan membuka lembaran demi lembaran hidupnya, termasuk hal-hal yang selama ini ia abaikan tanpa rasa bersalah. Kisah ini baru saja dimulai. Lampu merah di atas ruang operasi masih menyala. Arman duduk membeku di kursi ruang tunggu. Jas mahal yang tadi membuatnya terlihat gagah kini terasa berat di tubuhnya. Hujan di luar belum reda. Suara petir sesekali terdengar, membuat suasana makin tegang. Waktu berjalan sangat lambat. 5 menit terasa seperti 1 jam. Istrinya datang dengan wajah panik dan mata sembab. Ia memeluk Arman sambil menangis, tapi Arman hanya diam. Tatapannya kosong ke arah pintu ruang operasi. Di tengah keheningan itu, pikirannya mulai dipenuhi bayangan masa lalu. Beberapa tahun terakhir, hidupnya benar-benar berubah. Bisnis propertinya melejit cepat. Proyek demi proyek datang tanpa henti. Ia mulai dikenal sebagai pengusaha yang berani ambil risiko dan tidak pernah kalah. Media lokal sering meliputnya. Namanya dipuji di mana-mana. Namun di balik semua itu, ada sikap yang pelan-pelan tumbuh dalam dirinya. Arman mulai jarang pulang tepat waktu. Rapat dan acara lebih penting daripada makan malam bersama keluarga. Jika ibunya menasihati soal ibadah, ia menjawab singkat dan mengalihkan pembicaraan. Ia merasa semua keberhasilan itu murni hasil kerja kerasnya. Suatu sore, ibunya pernah datang ke kantornya. Wanita tua itu duduk di sofa ruang tamu yang luas, menunggu Arman selesai rapat. Ketika akhirnya mereka bertemu, sang ibu berkata pelan agar Arman jangan lupa bersyukur dan jangan meninggalkan sholat. Arman tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia sedang sibuk membangun masa depan.
Ia berkata nanti saja kalau sudah tenang baru fokus ibadah. Ibunya hanya mengangguk, tapi matanya terlihat kecewa. Bukan hanya itu. Sikapnya pada karyawan juga berubah. Ia menjadi keras dan tidak sabar. Pernah seorang staf memohon izin karena ayahnya sakit keras di kampung. Arman menjawab dingin bahwa pekerjaan harus tetap jalan dan alasan pribadi bukan urusannya. Staf itu pergi dengan wajah tertunduk. Arman tidak peduli. Di rumah, Fikri pernah mencoba mengajak ayahnya sholat berjamaah di masjid dekat rumah. Saat itu Arman sedang asyik menonton berita bisnis. Ia menolak dengan alasan lelah. Ia menyuruh Fikri pergi saja dulu. Hal-hal kecil seperti itu terus terjadi. Tanpa ia sadari, jarak antara dirinya dan keluarganya makin lebar. Ia merasa sudah menjadi ayah yang baik karena semua kebutuhan materi terpenuhi. Mobil baru untuk anaknya, sekolah terbaik, fasilitas lengkap. Ia berpikir itu sudah cukup. Lampu merah ruang operasi masih menyala. Arman menunduk dalam. Ia teringat satu momen yang membuat dadanya terasa sesak. Beberapa minggu lalu, Fikri pulang lebih awal dari sekolah dan masuk ke ruang kerjanya. Anak itu berdiri di depan meja besar dengan ragu. Ia bilang ingin lebih sering makan malam bersama karena jarang bertemu ayahnya. Arman hanya tertawa kecil dan mengatakan bahwa kerja kerasnya semua demi keluarga. Ia bahkan berkata bahwa suatu hari nanti Fikri akan bangga punya ayah seperti dirinya. Sekarang kalimat itu terasa menampar dirinya sendiri. Seorang perawat keluar sebentar dari ruang operasi. Arman langsung berdiri dan menghampiri. Perawat itu hanya berkata bahwa kondisi masih belum stabil dan tim medis terus berusaha. Tidak ada kepastian. Arman kembali duduk. Tangannya gemetar. Ia melihat jam di dinding, lalu menunduk lagi. Di sela suara mesin dan langkah kaki petugas medis, ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Ia memang kaya. Ia punya banyak relasi. Ia dihormati banyak orang. Tapi di ruangan ini, semua itu tidak berarti apa-apa. Tidak ada yang bisa menjamin anaknya selamat. Ketakutan yang ia rasakan sekarang berbeda dari rasa takut kehilangan uang atau proyek. Ini rasa takut yang membuat dadanya seperti ditekan dari dalam. Ia mencoba berdoa dalam hati, tapi terasa canggung. Sudah terlalu lama ia tidak benar-benar berbicara kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Beberapa jam berlalu. Lampu merah akhirnya mati. Pintu ruang operasi terbuka perlahan. Dokter melangkah keluar dengan wajah yang sulit ditebak. Arman berdiri cepat. Napasnya tertahan. Apa yang akan ia dengar dalam beberapa detik ke depan akan menjadi pukulan paling keras dalam hidupnya. Dokter itu berdiri tepat di depan Arman dan istrinya. Wajahnya serius, sorot matanya lelah. Beberapa detik terasa seperti waktu berhenti. Arman menatap dokter itu tanpa berkedip, menunggu kalimat yang akan keluar. Dokter akhirnya berbicara pelan. Operasi berjalan cukup lama karena terjadi pendarahan di bagian kepala dan benturan keras di dada. Tim medis sudah melakukan semua tindakan yang bisa dilakukan. Untuk saat ini Fikri masih hidup, tetapi kondisinya sangat kritis dan belum sadar. Ia dipindahkan ke ruang ICU dan harus melewati masa 48 jam yang menentukan. Arman mengangguk pelan. Ada sedikit lega karena anaknya masih bernapas. Namun kata sangat kritis dan belum sadar membuat dadanya kembali terasa berat. Ia diperbolehkan melihat dari luar ruang ICU. Tubuh Fikri terbaring lemah dengan banyak selang terpasang. Mesin di samping tempat tidur berbunyi teratur. Wajah anak yang biasanya ceria itu terlihat pucat dan diam.
Arman berdiri di balik kaca. Tangannya menempel di dinding transparan itu. Ia ingin memanggil nama anaknya, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Istrinya menangis pelan di sampingnya. Arman tetap diam. Ia merasa bersalah, tapi belum berani mengakuinya bahkan pada dirinya sendiri. Malam semakin larut. Kabar kecelakaan itu mulai menyebar. Beberapa rekan bisnis datang menjenguk. Mereka mencoba menenangkan Arman dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Ada yang menawarkan bantuan dana tambahan jika dibutuhkan. Ada yang bilang punya kenalan dokter terbaik di luar negeri. Arman hanya mengangguk. Dalam hatinya ia tahu, semua uang dan koneksi itu tidak bisa mempercepat detik yang sedang berjalan di ruang Icu. Pagi menjelang. Hujan sudah berhenti. Arman belum tidur sama sekali. Ia duduk sendirian di lorong rumah sakit sambil menatap lantai. Di tengah kelelahan itu, pikirannya kembali melayang ke beberapa kejadian yang dulu ia anggap sepele. Ia teringat saat pertama kali membeli mobil sport untuk dirinya sendiri. Fikri berdiri di sampingnya dan berkata bahwa mobil itu terlalu cepat dan berbahaya. Arman tertawa dan mengatakan bahwa laki-laki harus berani. Beberapa bulan kemudian, ia membelikan mobil baru untuk Fikri sebagai hadiah ulang tahun. Ia merasa bangga bisa memberi yang terbaik. Sekarang mobil itu hancur di parkiran rumah sakit. Arman juga teringat ketika ibunya terakhir kali menegurnya dengan nada lebih serius. Wanita tua itu berkata bahwa harta bisa menjadi ujian. Jika tidak hati-hati, hati bisa menjadi keras dan lupa diri. Arman menjawab bahwa zaman sudah berubah dan ia tahu apa yang ia lakukan. Ucapan itu terngiang jelas di kepalanya. Menjelang siang, dokter kembali datang memberi kabar. Kondisi Fikri masih belum stabil. Ada pembengkakan di otak yang harus diawasi ketat. Jika tidak ada perkembangan dalam 24 jam, kemungkinan terburuk bisa terjadi. Kemungkinan terburuk. Kata-kata itu seperti memukul Arman dari dalam. Untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar kecil. Ia berjalan ke musola kecil di sudut rumah sakit. Tempat itu sepi. Ia berdiri kaku beberapa saat. Ia sudah lama tidak masuk ke tempat seperti ini dengan niat sungguh-sungguh. Tangannya gemetar saat mengangkatnya untuk berdoa. Ia tidak lagi meminta proyek lancar atau keuntungan besar. Ia hanya meminta satu hal. Kesempatan. Beberapa jam kemudian, kondisi Fikri tiba-tiba menurun. Alarm mesin berbunyi lebih cepat. Perawat berlari masuk. Arman dan istrinya diminta menjauh. Dari balik kaca, Arman melihat tim medis bergerak cepat. Wajah mereka tegang. Ada instruksi keras terdengar samar dari dalam ruangan. Jantung Arman berdebar tidak karuan. Lututnya terasa lemas. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Selama ini ia merasa bisa mengatur segalanya. Ia merasa hidup ada di tangannya. Tapi sekarang, nyawa anaknya berada di batas yang sangat tipis. Dan ia sama sekali tidak punya kendali. Alarm mesin di dalam ruang Icu berbunyi tajam. Suaranya menembus kaca dan menghantam dada Arman. Ia berdiri kaku melihat para dokter dan perawat bergerak cepat mengelilingi tubuh Fikri. Salah satu dari mereka menekan dada anaknya dengan ritme yang teratur. Yang lain sibuk mengatur alat. Istrinya menangis histeris, tapi Arman justru diam. Ia tidak mampu bersuara. Pandangannya hanya terpaku pada satu titik, pada tubuh anaknya yang tak bergerak. Beberapa menit terasa sangat panjang. Setiap detik seperti menunggu vonis. Akhirnya suara alarm berubah. Tidak lagi secepat tadi,
tapi masih belum stabil. Dokter memberi instruksi terakhir, lalu perlahan situasi di dalam ruangan mulai tenang. Tim medis keluar satu persatu dengan wajah serius. Dokter utama menghampiri Arman. Dengan suara pelan ia menjelaskan bahwa Fikri sempat mengalami henti jantung beberapa detik. Mereka berhasil menanganinya, tetapi kondisinya semakin lemah. Pembengkakan di otak bertambah. Jika dalam beberapa jam ke depan tidak ada respons, kemungkinan untuk sadar semakin kecil. Arman merasa dunia di sekelilingnya mengecil. Suara orang-orang seperti jauh. Ia hanya menangkap satu hal. Kemungkinan untuk sadar semakin kecil. Ia duduk kembali di kursi lorong. Tangannya menutup wajahnya. Bahunya bergetar pelan. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, air mata jatuh dari matanya. Di tengah tangis yang tertahan itu, ponselnya berbunyi. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya makin sesak. Itu ibunya. Dengan suara lemah ia mengangkat telepon. Ibunya sudah mendengar kabar tersebut dari tetangga. Suara wanita tua itu bergetar menahan sedih. Ia berkata bahwa sejak tadi malam ia terus berdoa untuk cucunya. Lalu ibunya berkata sesuatu yang membuat Arman terdiam. Ia mengatakan bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar milik kita. Semua hanya titipan. Jika Allah ingin mengingatkan, caranya bisa lewat apa saja. Tugas manusia hanya menyadari sebelum semuanya benar-benar diambil. Arman tidak membalas. Ia hanya mendengarkan sambil menangis dalam diam. Beberapa jam berlalu tanpa perubahan berarti. Fikri masih tidak sadar. Dokter mengatakan bahwa jika sampai malam tidak ada tanda perbaikan, mereka harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Arman memberanikan diri masuk ke ruang ICU dengan izin khusus. Ia berdiri di samping tempat tidur Fikri. Melihat wajah anaknya dari jarak dekat membuat hatinya terasa hancur. Ia teringat saat Fikri masih kecil dan sering menunggunya pulang kerja hanya untuk bercerita tentang sekolah. Ia teringat bagaimana anak itu pernah berkata ingin menjadi seperti ayahnya, tapi lebih sering berada di rumah. Arman menggenggam tangan Fikri yang dingin. Untuk pertama kalinya ia berbicara dengan suara pelan dan jujur. Ia meminta maaf karena terlalu sibuk mengejar dunia. Ia meminta maaf karena sering tidak mendengarkan. Ia meminta maaf karena merasa dirinya selalu benar. Mesin di samping tempat tidur tetap berbunyi pelan. Tidak ada respons. Menjelang malam, kondisi Fikri kembali menurun. Dokter datang lagi dengan wajah lebih serius dari sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa organ-organ vital mulai melemah. Mereka akan tetap berusaha, tetapi peluang semakin tipis. Arman merasa seperti berdiri di tepi jurang. Semua yang selama ini ia banggakan terasa tidak ada artinya. Ia bahkan rela menukar seluruh hartanya jika bisa mengembalikan satu napas kuat ke tubuh anaknya. Di luar ruang ICU, lampu lorong menyala redup. Waktu menunjukkan hampir tengah malam. Hari sudah berganti, tetapi keadaan belum berubah. Arman berdiri sendiri di dekat jendela rumah sakit. Kota terlihat tenang dari atas. Lampu-lampu rumah menyala seperti biasa. Dunia seolah berjalan normal. Namun bagi Arman, hidupnya sedang berada di ujung yang paling rapuh. Dan malam itu, keputusan besar tentang takdir anaknya semakin mendekat. Tepat tengah malam, dokter kembali keluar dari ruang ICU. Kali ini langkahnya lebih lambat. Wajahnya tidak lagi sekadar serius, tapi berat. Arman sudah berdiri sebelum dokter itu benar-benar mendekat. Dengan suara tenang namun tegas, dokter menjelaskan bahwa kondisi Fikri semakin memburuk.
Pembengkakan di otak tidak menunjukkan perbaikan. Beberapa organ vital mulai mengalami penurunan fungsi. Mereka akan terus berusaha, tetapi keluarga harus mulai bersiap jika keadaan tidak sesuai harapan. Kalimat itu seperti menghantam Arman tanpa ampun. Istrinya langsung terduduk lemas. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Arman memegang pundaknya, tapi tangannya sendiri gemetar hebat. Ia merasa seperti berdiri di tengah badai yang tidak bisa ia hentikan. Ia kembali masuk ke ruang Icu. Kali ini ia tidak hanya berdiri. Ia duduk di kursi kecil di samping tempat tidur anaknya. Ia memperhatikan setiap suara mesin, setiap gerakan kecil di monitor. Wajah Fikri tetap diam. Arman menatapnya lama. Di kepalanya muncul satu persatu kenangan yang dulu ia anggap biasa saja. Ia teringat hari ketika Fikri mendapat nilai tertinggi di sekolah dan berlari pulang dengan bangga. Arman hanya menepuk bahunya sambil tetap menatap layar laptop karena sedang mengejar target proyek. Ia teringat saat Fikri meminta diajari mengemudi dengan benar. Arman malah menyerahkan kunci mobil dan berkata agar belajar sendiri karena itu bagian dari keberanian seorang laki-laki. Ia teringat saat anaknya pernah berkata bahwa ia lebih suka ayahnya pulang lebih cepat daripada diberi hadiah mahal. Semua kalimat itu kini terasa seperti tuduhan yang terus berputar di kepalanya. Arman menunduk dan memegang tangan Fikri lebih erat. Ia mulai berbicara pelan. Ia berkata bahwa jika diberi kesempatan, ia akan mengubah semuanya. Ia tidak peduli lagi dengan proyek besar yang sedang berjalan. Ia tidak peduli lagi dengan penghargaan dan pujian. Ia hanya ingin anaknya membuka mata. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba monitor jantung berbunyi lebih cepat. Garis di layar bergerak tidak teratur. Perawat langsung masuk dan memanggil dokter. Arman diminta keluar lagi. Lorong rumah sakit kembali dipenuhi langkah tergesa. Arman berdiri terpaku, tidak lagi mampu menangis. Ia hanya menatap pintu itu dengan napas tertahan. Beberapa saat kemudian, suara alarm terdengar panjang dan datar. Bunyi itu berbeda dari sebelumnya. Lebih tajam. Lebih mengerikan. Istrinya menutup mulutnya sendiri. Arman merasa lututnya tidak lagi kuat menopang tubuhnya. Tim medis berusaha beberapa menit lagi. Dari balik kaca, Arman melihat mereka mencoba segala cara. Tapi akhirnya gerakan mereka melambat. Pintu terbuka. Dokter melangkah keluar dengan tatapan yang sudah tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Fikri tidak berhasil melewati malam itu. Dunia Arman seperti runtuh dalam 1 detik. Ia tidak berteriak. Ia tidak marah. Ia hanya berdiri dengan wajah kosong, seolah jiwanya tertinggal di dalam ruang Icu. Harta, jabatan, nama besar, semua terasa tidak berarti. Ia baru sadar, selama ini ia merasa kuat karena uangnya. Ia merasa aman karena kekayaannya. Namun satu kejadian saja cukup untuk menghancurkan semua rasa percaya dirinya. Dan di titik itu, di lorong rumah sakit yang sunyi, Arman menyadari bahwa ada harga yang terlalu mahal untuk sebuah kesombongan. Tapi perjalanan batinnya belum selesai. Hari pemakaman berlangsung sunyi. Langit mendung seolah ikut berduka. Arman berdiri di samping liang lahat dengan wajah pucat dan mata kosong. Tanah yang perlahan menutup tubuh anaknya terasa seperti menutup sebagian hidupnya sendiri. Tidak ada pidato. Tidak ada kata-kata panjang. Hanya isak tangis keluarga dan doa yang dipanjatkan. Setelah semua orang pulang, Arman masih berdiri di sana. Ia menatap nisan yang baru saja ditancapkan. Nama Fikri tertera jelas di atasnya.
Tangannya gemetar saat menyentuh batu itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kalah. Beberapa hari setelah itu, rumah mewahnya terasa asing. Suara langkah kaki yang dulu sering terdengar kini hilang. Kamar Fikri tetap rapi. Buku-bukunya tersusun. Sajadah kecil terlipat di sudut ruangan. Arman masuk dan duduk di tepi tempat tidur. Ia mengambil sajadah itu dan memeluknya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dihentikan. Sejak hari itu, hidupnya berubah perlahan. Ia mulai mengurangi aktivitas bisnisnya. Beberapa proyek besar ia serahkan kepada partnernya. Banyak orang terkejut melihat keputusan itu. Mereka tidak mengerti kenapa seorang pengusaha yang sedang berada di puncak justru mundur perlahan. Arman tidak menjelaskan panjang lebar. Ia mulai rutin datang ke masjid. Bukan untuk dilihat orang. Ia datang lebih awal dan duduk diam di saf belakang. Ia menunduk lama setelah sholat selesai. Ada rasa bersalah yang tidak bisa hilang, tapi juga ada ketenangan yang dulu tidak pernah ia rasakan. Ia mendatangi ibunya dan memeluk wanita tua itu erat. Dengan suara pelan ia meminta maaf karena selama ini merasa paling benar. Ibunya hanya menangis dan mengusap punggungnya. Tidak ada amarah di sana, hanya kasih seorang ibu. Beberapa bulan kemudian, Arman menjual salah satu aset terbesarnya. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk membangun klinik kecil dan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu atas nama Fikri. Ia ingin setiap kali nama anaknya disebut, itu menjadi doa dan amal yang terus berjalan. Orang-orang mulai melihat perubahan besar dalam dirinya. Arman tidak lagi berbicara tentang keuntungan miliaran. Ia tidak lagi memamerkan kekayaan. Ia lebih sering berbicara tentang tanggung jawab, tentang bersyukur, tentang jangan sampai terlambat menyadari. Dalam satu kesempatan kecil di depan beberapa karyawannya, ia berkata dengan suara yang berbeda dari dulu. Ia mengatakan bahwa dulu ia pikir uang bisa menjaga semuanya. Ia pikir kesuksesan adalah jaminan kebahagiaan. Tapi ia salah. Harta hanyalah titipan. Jika hati jauh dari Allah, maka semua yang terlihat kuat bisa runtuh dalam satu malam. Tidak ada yang bisa mengembalikan Fikri. Luka itu akan selalu ada. Tapi dari luka itu, Arman belajar sesuatu yang tidak pernah ia pelajari saat berada di puncak kekayaan. Ia belajar bahwa kesombongan bisa menutup hati pelan-pelan. Ia belajar bahwa keluarga bukan sekadar orang yang diberi fasilitas. Dan ia belajar bahwa teguran dari Allah kadang datang lewat cara yang paling menyakitkan. Hidupnya tidak lagi sama. Ia tidak lagi berdiri di panggung besar dengan kalimat angkuh. Ia lebih memilih duduk diam, memperbaiki diri, dan memastikan kesalahan yang sama tidak terulang. Satu kejadian telah mengubah segalanya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati dan memberi pelajaran, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya.